Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Wa salawatu rabbi wa salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan jalan iman dan jalan takwa akan membawa kita hidup bahagia di dunia dan insyaallah kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Ketika kita selama hidup selalu diiringi dengan takwa dan iman, maka insyaallah di akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan iman dan takwa. Dan ganjaran bagi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Takwa adalah kumpulan semua kebaikan yang hakikatnya merupakan tindakan seseorang untuk melindungi dirinya dari hukuman Allah dengan ketundukan total kepadanya. Asal usul takwa adalah menjaga dari kemusyrikan, dosa dan kejahatan dan hal-hal yang meragukan atau syubhat. Seruan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, "Bertakwalah kamu sekalian dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim." Bermakna bahwa Allah harus dipatuhi dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri. Takwa adalah bentuk peribadatan kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia atau Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu yang disebut dengan ihsan. Takwa adalah tidak terus-menerus melakukan maksiat dan tidak terperdaya dengan ketaatan dan tidak terpedaya dengan ketaatan. Takwa kepada Allah adalah jika dalam pandangan Allah seseorang selalu berada dalam keadaan tidak melakukan apa yang dilarangnya dan dia melihatnya selalu melakukan kebaikan. Menurut Syed Qutb dalam tafsirnya Fi Zilal Al-Quran, takwa adalah kepekaan hati, kehalusan perasaan, rasa khawatir yang terus-menerus, dan hati-hati terhadap semua duri-duri kehidupan. Saat Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah takwa itu? Dia menjawab, pernahkah kamu melalui jalan berduri? Umar menjawab, pernah. Ubay menyambung, lalu apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, aku berhati-hati, waspada dan penuh keseriusan. Maka Ubay berkata, maka demikian pulalah takwa. Demikian banyak ayat Al-Quran yang menyerukan kita untuk bertakwa dalam bingkai takwa yang sebenarnya, dalam kadar takwa yang semestinya, dalam bobot takwa yang mampu kita lakukan. Lihat umpamanya Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 dan Quran surat At-Taubah ayat ke-119. Dalam hadis juga sangat banyak seruan agar takwa menjadi penghias perilaku kita, menjadi mutiara batin kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ahmad dan Ad-Darimi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan itu dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ciri manusia bertakwa, seseorang akan disebut bertakwa jika memiliki beberapa ciri. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dia
seorang yang melakukan rukun iman dan Islam, menepati janji, jujur kepada Allah, dirinya dan manusia, dan menjaga amanah. Dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Manusia takwa adalah sosok yang tidak pernah menyakiti dan tidak zalim pada sesama, berlaku adil di waktu marah dan ridho, bertaubat dan selalu beristighfar kepada Allah. Manusia takwa adalah manusia yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sabar dalam kesempitan dan penderitaan, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, tidak peduli pada celaan orang-orang yang suka mencela, menjauhi syubhat, mampu meredam hawa nafsu yang menggelincirkan dari syiratal mustaqim. Itulah diantara ciri-ciri sosok manusia takwa itu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, agar seseorang bisa mencapai takwa diperlukan sarana-sarana. Dia harus merasa selalu berada dalam pengawasan Allah, memperbanyak zikir, memiliki rasa takut dan harap kepada Allah, komitmen pada agama Allah, meneladani perilaku para salafus salih, memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuannya, sebab hanya orang berilmulah yang akan senantiasa takut kepada Allah. Agar seseorang bertakwa, dia harus selalu berteman dengan orang-orang yang baik, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan kotor. Sahabat yang baik laksana penjual minyak wangi, dimanapun kita dekat maka akan terasa wanginya. Dan teman jahat laksana tukang besi, jika membakar pasti kita kena kotoran abunya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca Al-Quran dengan penuh perenungan dan mengambil ibrah juga merupakan sarana yang tak kalah pentingnya untuk mendaki tangga-tangga menuju puncak takwa. Introspeksi diri, menghayati keagungan Allah, berdoa dan khusyuk adalah sarana lain yang bisa mengantarkan kita ke gerbang takwa. Pakaian dan makanan kita yang halal dan thayyib serta membunuh angan yang jahat juga sarana yang demikian dahsyat yang akan membawa kita menuju singgasana takwa. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian adalah buah takwa. Buah takwa, manusia dengan ciri-ciri dan karakteristik di atas akan memetik buah ranum dan manisnya takwa. Bukan hanya individual sifatnya, namun masyarakat juga akan menikmatinya. Manusia takwa akan mendapatkan mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surat At-Taubah ayat keempat. Allah akan selalu bersama langkah dan pikirannya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Mendapat manfaat dari apa yang dibaca di dalam Al-Quran, lepas dari gangguan setan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Quran surat Al-A'raf ayat ke-35. Kemudian diterima amal-amalnya. Quran surat Al-Maidah ayat ke-27. Mendapatkan kemudahan setelah kesulitan dan mendapatkan jalan keluar setelah kesempitan. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Manusia takwa akan memiliki firasat yang tajam, mata hati yang peka dan sensitif sehingga mudah mampu membedakan mana yang hak dan mana pula yang batil. Quran surat Al-Anfal ayat ke-29. Mata hati manusia takwa adalah mata hati yang bersih, yang tidak terkotori dosa-dosa dan maksiat. Karenanya akan gampang baginya untuk masuk surga yang memiliki luas seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa yang terhimpun dalam individu ini akan melahirkan keamanan dalam masyarakat. Masyarakat akan merasa tentram dengan kehadiran mereka. Sebaliknya, pupusnya takwa akan menimbulkan sisi negatif yang demikian parah dan melelahkan. Umat ini akan lemah dan selalu dilemahkan, akan menyebar penyakit moral dan penyakit hati. Kezaliman akan merajalela, azab akan banyak menimpa. Masyarakat akan terampas rasa aman dan kenikmatan hidupnya. Masyarakat akan terenggut keadilannya. Masyarakat akan hilang hak-haknya. Semakin takwa seseorang, baik dalam tataran individu, sosial, politik, budaya, ekonomi, maka akan lahir pula keamanan dan ketentraman. Akan semakin marah keadilan, akan semakin menyebar kedamaian. Takwa akan melahirkan individu dan masyarakat yang memiliki kepekaan ilahi yang memantulkan sifat-sifat robani dan insani pada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa fahidhu ala ta'ati wa khuduril jum'ah wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal 'atiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.